Nggak enak toh kalau pijet-pijetan di situ, nanti kalau bandul datang gimana? Gimana dong? Ntar malam aja ya pijetnya. Siapa sih? Nyaring dengan lampu. Hendrik. Siang. Tante sampai nggak ngenalin. Mobilnya udah ganti sih. Iya tante. Oh ya, kenalin ini papanya Henry tante. Oh, Darmono, papanya Henry. saya ibunya Jenab. Masuk, masuk. Masuk, Pak, silakan. Tapi maafin nih, rumahnya cuma begini. Nggak apa-apa, Bu. Kenapa sih Hendri nggak nelpon dulu kalau mau kesini sama Papa? Maaf tante, tadi saya nggak sempet. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi sekarang nah Hendri membesuk Jenab. Iya tante. Sebenarnya ada yang saya mau bicarakan sama Zainab. Apa bisa saya ketemu Zainab tante? Bisa, kenapa nggak bisa sih? Tunggu dulu ya, Tante kasih tahu Jenab. Bentar ya Pak. Si Hendri datang. Udah dah lu baik dah. Sama bapaknya, Nat. Bapaknya? Iya. Udah dah lu sehat deh ya. Mau ngapain? Nggak tahu gua. Katanya dia mau ketemu sama lu. Udah dah, lu temuin dulu dia ya. Lu rapin dulu itu muka lu, jangan sampai pucat. Ya, baik udah lu baik. Nya mau dandanin rambut dulu, nya malu gini begini. Ya, lu temuin. Ya. Siang Nat. Kamu udah baik kan? Udah, kata dokter suruh banyak latihan jalan. Selamat siang, Om. Siang, Nap. Maaf, Nap. Om kemarin nggak sempat nengok Zainab. Karena lagi nemani tante ke rumah sakit. Iya, nggak apa-apa. Kenapa pada berdiri sih, Ah, Nat? ya. Duduk, duduk, duduk. Duduk, Om. Duduk, Mari, Pak. Zainab. Iya, makasih. Gimana Tante, Om? Sudah jauh lebih sehat? Nat, Mama minta dia ingin ketemu sama kamu. Kenapa sih Mama nggak diajak ke sini ngeliat Jenab? Mama nggak bisa jalan tante. Emangnya? Mamanya sakit apa sih, Ndri? Mama kena kanker rahim Nat. Udah stadium 4. Astagfirullahaladzim. Stadion 4? Apaan sih, Nap? Mau dioperasi juga ya? Kami akan berusaha mengobatinya, Bu. Mungkin kami akan membawa mamanya Henry ke Belanda. Nah, maksud kedatangan kami kemari, sekalian membesuk Zainab, juga ingin mengajak Zainab ketemu dengan mamanya Henry. Sebab sejak di rumah sakit tadi, dia selalu bilang, ingin ketemu kamu, Nap. Nat, bisa nggak ke rumah sebentar aja? Kita takut ada apa-apa sama Mama. Nanti naik mobilnya pelan-pelan. Tolonglah Nat, biar Mama senang. Gimana, Nya? Boleh kagak? Ya terserah elu. Tapi lu bisa nggak bepergian? Ya, bisa sih, Nya. Udah nggak apa-apa kok. Tapi bagaimana ntar babe lu? Terbodoh amuk lagi yang babe lu. Bapak kemana, Bu? Dia lagi ke kantor, ke office. Bisa dihubungi lewat telepon, biar saya bicara dengan Bapak. Bisa, bisa Pak. Di dalam juga ada telepon. Silakan, silakan. Nap, stadion 4 apaan sih? Silakan,
silakan. Sini nih Pak nih. Tuh, silakan. Kalau mau berhubungan seks harus berhati-hati. Benar ya Bu, nanti Ibu mesti datang di pernikahan saya. Insya Allah. Ya keadaan nanti deh Mbak Nunung. Diusahakan ya Bu. Ibu sama keluarga sini kan belum pernah ke kampung saya. Iya, nanti Ibu usahain deh. Aduh terima kasih Bu. Sama-sama. Gue diundang nggak, Nung? Oh, pasti diundang. Bu Rodia kan juga keluarga sini. Tapi lu pulangnya bukan karena gue kan? Bukan karena Bu Rodia. Memang saya harus pulang. Saya juga lagi nunggu calon suami saya jemput. Itu Mas Bejo datang. Itu bakal laki lu? Iya Bu. Ya Allah, apa kagak lagi yang lain? Ibu bisa aja. Mas Bejo itu orangnya baik. Lagian dia masih perjaka loh. Saya kan sudah janda. Janda, lu jangan jadi masalah itu janda. Gua juga janda. Kalau gua masih mau, masih banyak yang mau. Nya, apa-apaan sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye Mas, semuanya udah beres? Sudah ya. Ini kenalin neneknya Mas Dul. Oh, Iya. saya Bejo, Bu. Ini buat istrinya ya? Calon suami saya, Bu Iya. Rodia. Ya, kamu sudah siap. Sudah, ini sudah siap. Nah, kalau gitu mungkin kita langsung saja. Ayo. Nggak minum dulu Mas? Terima kasih, Deku. Nggak usah. Soalnya mau ngejar bis, takut ketinggalan. Oh, nggak apa-apa deh kalau gitu. Salam ya buat keluarga semuanya di sana. Iya, Bu. Iya, Terima iya. kasih. Nanti ya, mari lagi ya. Iya. Aton, nih, Manunnya udah mau berangkat. Ya, jadi pulang lu. Jadi Mbak, bener loh Mbak, tak tunggu pokoknya datang lo ya. Iya insya Allah deh. Sama pamitin, Mas Karyo, saya pulang. Iya, iya. Ini, waduh Mbak, repot-repot. Enggak, sedikit. Jadi nggak enak saya. Nggak apa-apa. Makasih ya Mbak. Saya permisi dulu, Mbak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Nunung ya. Suaminya kayak gitu, giginya mana ngetril sih ya nama Nunung. Ya, itu kan emang udah jodohnya, Nya. Ya jodohnya juga aku jadi kasihan. Kasihan banget. Ngantuk sih, gue mau tidur ah. Tidur aja udah tinggal beresin kamarnya. Udah. Udah. Nya, aku mau angkat jemuran nih. Ya deh, Nya jual ke warung. Dul, Encang si demen lu minta tolong sama Encang. Itu artinya lu masih menghargai Encang. Tapi Dul, gimana juga lu kan pernah berhubungan sama si Jenna. Halo, Wan? Iya, ini dari Pak Dul. Kayaknya hari ini saya nggak balik ke kantor deh, saya ada urusan penting. Jadi kalau ada yang cari saya, bilang besok pagi aja. Ya, terima kasih ya, Wan. Yuk. Bang, ayo deh cepetan mandi. Ntar kita kesorean nih ke rumah si Hendri. Kesian mamanya si Hendri, Bang. Sini lo, Apa sih? gua mau ngomong bener sama lu nih. Apa sih, Bang? Duduk lo di situ ya. Ya, Ini gimana ceritanya? Kok bapaknya si Henry nelpon ke kantor gua? Nyuruh datang kita ke sono. Apa bener dia abis nelpon dari sini? ya ampun. Abang kagak percaya amat sama saya sih, Bang. Tadi ya, bapaknya si Hendri telepon dari rumah ini. Dia dari rumah sakit sama si Hendri mampir ke sini. Cuma ngebilangin,
Mama si Hendy sakit kanker. Udah stadium 4. Stadium 4 kali ah. Iya itu yang saya maksud. Terus ngapain kita disuruh ke sana? Nggak tahu bang. Saya juga kagak ngerti. Cuman dia bilang mamanya si Hendy pengen ketemu sama si Jenap. Kayaknya mau penting bang. Emang apa sih bang kalau kita ke sono? Abang kagak mau? Bukannya abang nggak mau, Pak. Tapi apa pantas kita pergi ke sono? Apa kata orang nanti, Pak? Malu kan? Ya abang, pakai dengerin omongan orang lain. Kan abang pernah ngomong jangan dengerin omongan orang. Pe, ini urusannya lain, Pe. Ini soal harga diri. Gimana ntar kata orang kalau kita dari pihak perempuan ngedatengin pihak laki-laki? Ngerti nggak lo? Ya habis bagaimana dong bang? Ngapain Seri dong ngomong begitu? Saya juga sebenarnya nggak mau ke sono, malu. Habis dia bener-bener minta tolong bang. Lu kagak mau tapi udah ganti baju lo. Si Jena gimana? Kayaknya sih dia mau bang. Be, Nap, apa bener lu mau ke sana mau nemuin mamanya Henry? ya kalau dengar permintaan papanya Henry sih, kayaknya mamanya Henry emang benar-benar mengharapkan kehadiran Jenap di sana, Be. Nap, Babe mau ngomong sejujurnya nih sama lu. Babe ngerasa nggak pantas kalau kita datang ke sono. Babe takut pandangan orang-orang ntar sama lu. Lu jadi salah. Apalagi lu baru pulang dari rumah sakit. Ya, sebenarnya sih Jenap juga punya perasaan seperti itu, Be. Tapi nggak tahu kenapa, kayaknya kita tetap mesti ke sana, Be. Oh iya deh bang, kita ke sono sebentar. Sekalian kita besok mamanya Hendri. Ayo udah abang mandi, ganti baju yang rapi. Jangan malu-maluin ntar di sono. Nat, apa beneran mamanya Henry kena kanker? Kata papanya Henry sih begitu, Be. Jenap minta maaf ya, Be. Ya udahlah. Kalau memang kedatangan kita ke sana nanti bikin tentram hatinya emaknya Henry, Babe ngerti kok. Makasih ya, Be. Ya udah. Babe mandi dulu ya.
Mau 3.000, ini yang 3.000 aku buat beli bensin besok. Nggak usah deh, Mas. Piye toh, Tun? Kamu kan mesti harus menghargai aku. Hah? Aku sendiri kan kepingin lihat kamu tuh menerima uang dari jerih payahku. Iya, tapi kan Mas cuma dapat segitu. Tun, seberapa aja duit yang laki lu kasih, lu kudu terima, Tun. Itu namanya rezeki, kagak boleh ditolak. Lu mesti bersyukur. Bener omongannya maknya. Ya. Kasih ya, Mas. Iya. Seneng kan, Mas? Bisa kasih duit sama keluarga. Rasanya kayak lega gitu loh, maknya. Tun, laki lu aus tuh, bikinin minum Gi. Kayaknya, ayo Mas ya ke dalam yuk. Kita dulu tuh. Pinggangku nih, aduh, sama kakiku rasanya pengen remuk-remuk ini. Udah ntar Tun pijitin deh. Permisi dulu ya, maknya. Iya. Ayo cepetan. Sik. Alah tadi gue Bentar dulu, Tadi coy, nggak sakit apa-apa ini ya. Manja amat sih. Waduh. Ya, kita ambil air dulu ya. Nggak kalah dijaga ini. Tun, Mak Tua di sini lagi. Iya, ribut lagi sama Bang Mandra. Dasar bebek bikin masalah. Terus aku tidur gimana, Tun? Ya, tidur di kamar Bang dulu deh. Ya nggak enak tuh kalau pijet-pijetan di situ. Nanti kalau bandul datang gimana? Gimana dong? Ntar malam aja ya pijatnya. Kamu tuh ngomong apa kayak pelawak? Ngomong capeknya sekarang kok pijetnya nanti malam, itu kan lucu. Terus Mak Tua tidur di sini lagi? Kayaknya sih gitu, Mas. Aduh, si Loko. Pokoknya nanti malam kalau aku tidur di luar aku nggak mau. Nyuruh tidur di luar siapa? Ya tidur sama Bang Dul. Gimana sih? Udah, pokoknya kamu pijetin aku dulu. Iya. Yang mana Mas yang dipijat? Iya situ lah. Kiri kanan. Ya itu yang kamu pegang. Ini. Aduh, jangan kenceng-kenceng loh. Belum juga dipijat. Tun, aku tadi malu loh sama Pak Ustadz. Ustadz mana Mas? Kan di oplet tadi ada penumpang buta. Aku kira dia itu tukang pijet. Nggak taunya dia itu guru ngaji toh. Tun, memang ada orang buta bisa baca Quran? Ya, ada Mas. Itu tuh di SLB pertanian situ tuh Mas. Anak-anak yang tunanetra tuh udah belajar ngaji Mas. Pakai buku braille apa? Al-Qur'annya braille, bukan kayak kita biasa Mas. Braille itu apaan? Bahasa Inggris apa? Ya bukan, itu buku buat orang tunanetra. Oh. Bacanya pakai gituan. Tuh, dia enak. Mandi aja. Mau dibikinin air panas gak? Masuk. Udah tuh siapin baju dulu deh. Iya. Aduh.